Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani ya fattahu ya alim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun kita sebagai umat manusia adalah saling memberikan manfaat buat manusia yang lainnya. Itu adalah sebuah hadis Rasulullah SAW. Adalah zikir yang sangat istimewa, yang sangat ajaib, yang sangat luar biasa untuk menuntaskan segala kerupakan kesulitan hidup di dunia ini, bahkan di akhirat. Apa zikir yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW agar kehidupan kita selalu diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Adalah sabda baginda Rasulullah SAW tentang anjuran membaca kalimat, yaitu la haula wa la quwata illa billahil azim. Ini adalah zikir yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seperti ini: tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Keterangannya adalah daripada Rasulullah SAW berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu? Maksud di sini kepadamu adalah para sahabat, salah satu bacaan yang menjadi simpanan kekayaan di dalam surga. Maka para sahabat menjawab, tentu wahai paduka ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjelaskan, yaitu bacalah zikir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Jawa yang terkemuka, menyebutkan sejumlah keutamaan manfaat daripada membaca zikir la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adalah Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca zikir la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim setiap harinya cukup atau sebanyak 100 kali, maka ia selamanya takkan ditimpa oleh kefakiran, kerupakan, kebuntuan dan kesulitan. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani juga mengutip hadis yang menjelaskan keutamaan lafaz atau zikir la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Merupakan lafaz yang baik dibaca ketika seseorang tengah dirundung kesulitan, kefakiran, kebuntuan hidup. Pada suatu hari ada kisah, ada seorang lelaki yang datang kepada baginda Rasulullah SAW untuk mengadukan suatu masalah. Lelaki tersebut berkata bahwa anaknya telah ditawan oleh musuh saat ia berjihad. Mereka meminta lelaki tersebut untuk menebusnya sekian ratus dinar. Jika tidak, maka anaknya dia akan dibunuh oleh musuh. Waktu yang diberikan oleh musuh cukup atau cuma 1 hari, yakni cuma sampai besok. Karena anak sahabat tersebut ditawan oleh musuh, kalau nggak ditebus berarti anaknya besok akan dibunuh. Pada saat itu yang bersamaan sahabat yang kaya raya sedang pergi berjihad juga, dan ada yang berdakwah di luar kota atau luar daerah. Jadi tidak ada sahabat yang bisa membantu lelaki ini pada saat itu hingga membuatnya cukup mendatangi kepada Rasulullah SAW. Sementara baginda Rasulullah SAW sendiri juga tidak mempunyai cukup harta untuk membantu lelaki ini pada saat itu. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada lelaki, cukup memperbanyak membaca zikir la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lelaki tersebut kemudian langsung pulang tanpa ada sedikit pun protes darinya. Cukup pulang
sami'na wa ata'na. Sepanjang perjalanan pulang, lelaki itu terus berzikir, terus membaca zikir la haula wala quwata illa billahil azim, dari bait Rasulullah, rumah Rasulullah sampai mau pulang, dan sampai juga ke rumahnya. Sang istri kemudian bertanya, bagaimana hasil setelah menemui baginda Rasulullah SAW? Apa solusi dari baginda Rasulullah? Lelaki itu mengatakan, jika Rasulullah memberikan sesuatu yang luar biasa, yaitu lafaz la haula wala quwata illa billahil azim, maka tanpa protes semua suami ini kemudian sama-sama membaca zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa manfaatnya? Tak terduga keajaiban datang pada laki ini. Tiba-tiba pada subuh hari ada yang mengetuk pintunya dan mengucapkan salam. Dari suaranya seperti sang anak yang ia tawan oleh musuh. Ternyata tak terduga keajaiban datang setelah membaca lafaz la haula wala quwata illa billahil azim. Sepanjang dia pulang dari rumah baginda Rasulullah SAW dan sampai ke rumahnya, dan malam-malamnya dia membaca lafaz la haula wala quwata illa billahil azim. Karena sahabat adalah sifatnya tunduk patuh kepada apa yang diucapkan dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Setelah dibuka, terkejut. Benar itu anak mereka dengan membawa 100 kambing di belakangnya. Sang anak lalu mengatakan atau menceritakan, jika ada lelaki tampan memakai baju serba putih datang menolongnya melepaskan ikatan. Seketika prajurit yang menjaganya, anak yang ditawan tadi, tertidur sangat pulas hingga ia bisa melarikan diri. Bukan hanya melarikan diri anak sahabat yang ditawan tadi, tapi juga bisa membawa ghanimah rampasan perang berupa seekor 100 kambing, bahkan lebih. Masya Allah, tabarakallah, dengan kekuasaan Allah, dengan nurut patuh kepada apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW, memberikan amalan pada sahabat, suruh membaca lafaz la haula wala quwata illa billah. Keajaiban datang, keistimewaan datang. Masya Allah, luar biasa. Meskipun anak yang ditawan tadi, sahabat, kabur membawa banyak kambing, walaupun dia berisik, tapi penjaganya tidak mendengarkannya. Masya Allah. Semoga apa yang tadi dibacakan tadi, yang saya terangkan, semoga bermanfaat. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan hamba yang selalu patuh dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bisa istiqamah mengamalkan zikir-zikir daripada baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Apa yang dikatakan oleh seorang nabi, seorang rasul, pasti mendapatkan keistimewaan, keajaiban yang sangat luar biasa. Tetapi kita sendiri yang tidak meyakininya. Kalau kita yakin 100%, tidak ada sebersih pikiran pun, hati pun untuk melakukannya, pasti kita akan mendapatkan keistimewaan, keajaiban. Kalau kita yakin 100%, bahkan 1.000.000% bahwa apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW pasti ada keajaiban. Yuk, mangga kita mengamalkan lafaz la haula wala quwata illa billah. Zikir la haula wala quwata illa billah. Pasti kita akan mendapatkan kecukupan hidup, keberkahan hidup, kerupakan hidup akan disirnakan, kerupakan akan dibukakan, pintu rezeki akan dilebarkan, dibukakan, pintu-pintu langit akan dibukakan buat kita. Kalau kita benar-benar meyakini 100% apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, apalagi kita setiap hari cukup membaca 100 kali membaca lafaz la haula wala quwata illa billahil azim, bahkan lebih. Yuk kita amalkan. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dan keberkahan hidup. Amin amin ya rabbal alamin. As'alullah ta'ala yanfa'a biha wa yaj'al 'alaina khalisatan liwajhil karim wa yaftah 'alaina futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.